Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah pagi hari ini bagaimana kabar kalian semua adik-adik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, berarti pada sehat semua ya? Sehat. Oke. Nah sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah untuk melanjutkan ke materi ini, sebelumnya Ibu akan menanyakan kepada kalian terlebih dahulu terkait kalian pernah melihat air cuka dan air sabun? Pernah. Oke. Nah sekarang kalian coba menjelaskan bagaimana karakteristik dari air sabun dan air cuka tersebut. Coba dari salah satu kalian, ada yang bisa menjawab? Air sabun licin, Bu. Oke, licin. Ada lagi? Air cuka bau, Bu. Baunya seperti apa? Menyengat, nggak enak. Oke. Betul. Ada lagi? Kalau air sabun pahit. Oke. Berarti seperti itu ya karakteristik dari air cuka maupun air sabun. Nah, mengapa Ibu menanyakan dari contoh kedua larutan tersebut? Karena akan berkaitan terhadap salah satu contoh pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan konsep terkait asam maupun basa pada teori-teori yang nantinya kalian akan menjelaskan terhadap materi tersebut. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi jenis maupun sifat dari asam dan basa. Dan yang terakhir menentukan pH, derajat ionisasi, serta kesetimbangan pengionan. Nah, Ibu lanjut, yaitu materi kita pada hari ini yaitu asam dan materi yang kita bahas yaitu asam dan basa. Nah, pada asam ini merupakan suatu larutan ketika dilarutkan pada air itu nanti akan memiliki pH kurang dari 7. Sedangkan basa ketika dilarutkan ke dalam air itu akan memiliki pH lebih dari 7. Nah, asam dan basa ini memiliki dua jenis maupun sifat-sifat pada masing-masing larutan tersebut. Yang pertama, asam dan basa itu memiliki jenis yang pertama kuat. Nah, Ibu bahwa asam dan basa ini memiliki sifat kuat itu hampir sama, tetapi nanti akan ada perbedaan dari bentuk ionnya. Nah, untuk asam dan basa kuat itu memiliki sifat yang pertama terionisasi sempurna. Kemudian kalau larutan terionisasi sempurna, maka otomatis derajat ionisasinya sama dengan 1. Kemudian sifat dari asam maupun basa kuat sifatnya itu adalah irreversible, di mana dia nanti ketika bereaksi itu hanya satu arah. Kemudian contoh dari asam maupun basa kuat diantaranya yaitu untuk yang asam sama dengan HCl, HF, kemudian H2SO4. Nah, untuk basa kuat NaOH. Oke, NaOH. Kemudian CaOH 2 kali dan KOH, dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian pada ion asam dan basa itu
dirumuskan bahwa H+ itu pada asam. Kemudian OH- itu ion yang dihasilkan dari basa. Nah, untuk kita mencari ion dari asam maupun basa itu dapat dirumuskan, yaitu konsentrasi asam atau konsentrasi basa dikali valensi. Sampai sini sudah ada yang paham? Paham, Bu. Paham. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai asam basa lemah, yang dimana sifatnya yaitu terionisasi Sebagian. Oke, pintar. Makasih. Oke, terionisasi sebagian. Kemudian kalau derajat ionisasinya yang berawal terionisasi sebagian itu Kurang dari 1. itu 0 kurang dari derajat ionisasi kurang dari 1. Nah, kemudian ketika nanti direaksikan dengan senyawa lain, itu sifatnya nanti akan reversibel, di mana dia bisa bolak-balik. Oke. Nah, untuk asam dan basa lemah itu memiliki nilai ketetapan asam maupun ketetapan basa, di mana dituliskan yaitu nilai Ka maupun Kb. Untuk mencari H+ maupun OH- itu akan dituliskan H+ atau OH- dirumuskan Ka atau Kb dikali konsentrasi asam maupun konsentrasi basa. Oke. Nah, coba sebutkan. Kalian tahu asam dan basa lemah itu contohnya apa? Ada yang udah mempelajari? CH3COH. Oke, asam yaitu CH3COOH. Ada lagi yaitu Ha, kemudian HCOH. HCOOH. Nah, selanjutnya untuk basa NH3OH. NH3OH. Terus selanjutnya yaitu NH4OH. Nah, oh ya, untuk asam kuat tadi Ibu salah menyebutkan bahwa asam kuat tadi menyebutkan HF. Nah, ini HF termasuk ke dalam asam lemah ya. Iya, Ibu. HF. Kemudian untuk asam lemah itu seperti HBr. HBr itu termasuk pada asam kuat. Nah, sampai di sini udah pada memahami materi yang Ibu jelaskan. Alhamdulillah, insyaallah. Oke. Nah, dari kalian udah pada nyatet semua? Sudah. Berarti Ibu boleh menghapus apa tulisnya ya. Boleh. Boleh, Bu. Yang bawah saya belum, Bu. Oke. Bentar ya, Bu. Nah, berarti yang bawah belum ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang derajat keasaman atau pH, di mana kalau kita mencari pH asam maupun basa, yaitu kalau asam dirumuskan bahwa pH sama dengan men log H+. Sedangkan basa dirumuskan dari
POH sama dengan menlog OH-. Kemudian baru dapat dicari pH-nya sama dengan 14 dikurangi hasil POH. Oke. Jadi ini adalah rumus ketika kalian nanti disuruh untuk mencari pH dari suatu larutan asam maupun basa. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang kesetimbangan pengionan pada larutan asam maupun basa. Nah, sebelum kita menuju pada pengionan larutan asam dan basa, bahwa kesetimbangan pengionan asam basa itu berasal dari air yang dimana dia memiliki reaksi ionisasi. Nah, reaksi ionisasi itu merupakan reaksi kesetimbangan. Nah, dari reaksi kesetimbangan itu akan berlaku yang dinamakan hukum kesetimbangan. Maka ditetapkan yaitu namanya KW. Nah, ketika kesetimbangan air ini itu berada pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini ditetapkan dengan rumus OH- dikali H+. Jadi ketika nanti kalian disuruh mencari ion dari OH- maupun H+, itu kalian bisa didapatkan dari rumus KW ini juga. Oke, udah paham? Paham. Oke, nah yang terakhir Ibu akan mengaplikasikan pada contoh soal. Jadi ada suatu contoh soal di mana larutan CH3COH memiliki konsentrasi 0,1 molaritas dengan memiliki nilai ketetapan asam sama dengan 10⁻⁵. Nah, hitunglah pH dan ion H+ maupun OH-nya. Oke, sekarang kalian bisa memperhatikan bagaimana cara menghitung dari pH maupun ionnya. Nah, Ibu akan tanya, CH3COH itu termasuk pada larutan asam lemah. Berarti kalau asam lemah itu tadi kita menggunakan rumus H+. Kita mencari H+-nya ya. Nah, H+ sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asam. Nah, ketetapan Ka ini tadi berapa? 10,5. Kemudian dikali konsentrasinya 0,1. Nah, 10,6. oke, nah kita hitung ya. 10,6 Bu. Oke, pintar. Diapain jadinya 10/3. Ya, sip. Nah, setelah itu kita mencari pH-nya. Nah, kalau kita mencari pH-nya berarti pakai rumus Nilai konsentrasi H+. min log H+. Jadi kita masukkan min log 10⁻⁻3. Nah, min log 10⁻⁻3 sama dengan 3. Oke. Terus selanjutnya kita udah tahu H+-nya, terus sudah tahu nilai pH-nya. Kemudian kita akan mencari nilai ion dari OH-. Nah, cara kita mencari ion OH- ini tadi bahwa Ibu sudah menjelaskan kita dapat mencari ion ini melalui rumus K
keseimbangan tadi, keseimbangan air itu ditetapkan sebesar 10 pangkat min 14. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya KB sama dengan OH min dikali H plus. Nah, KB ini tadi 10 pangkat min 14. OH minnya yang ditanyakan. Selanjutnya H plusnya tadi 10 pangkat min 3. Oke, nah berarti kita pindah ruas. OH min sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat min 11. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk pengerjaan kita mencari pH maupun ion H+ dan OH-. Nah, dari kalian ada yang mau dipertanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Nah, kalau tidak, selanjutnya kegiatan kalian pada hari ini, Ibu meminta bahwa kalian nanti membentuk kelompok di mana nanti kalian akan membuat poster yaitu tentang konsep-konsep asam maupun basa dari beberapa teori. Berhubung tadi Ibu hanya menjelaskan pengertian asam maupun basa secara umumnya. Oke? Nah, sebelumnya Ibu akan nanti ngasih lembar portofolio atau HVS dan gambar dari si peneliti yang menemukan asam maupun basa tadi. Dan nanti kalian akan menjelaskan itu. Oke, Bu. Oke. Jadi kalian boleh membentuk kelompok ya. Nanti Syafira dan Zulfa, Rusdi dan Tias. Baik, silakan kalian membuat kelompok. Baik, nah ini udah pada ngelompok semua. Ibu akan membagikan lembaran kertas. Kemudian nanti kalian buat poster konsep-konsep asam dan basa. Oke, silakan mengerjakan. Iya. Asam basa. Iya. Oke, waktunya udah habis ya. Sudah, Bu. Oke, udah habis ya. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, Ibu mau salah satu dari kalian, salah satu kelompok dari kalian yang menjelaskan dari konsep-konsep asam basa. Ibu lihat, nah punya kelompok Syafira. Coba dijelaskan perwakilan atau dua-duanya boleh. Oke, jadi yang pertama itu ada teori menurut Arrhenius. Kalau mau teori menurut Arrhenius itu asam adalah zat yang dilarutkan dengan air dan menghasilkan ion H+. Sedangkan kalau basa menurut Arrhenius itu adalah zat yang apabila dilarutkan dengan air akan menghasilkan ion OH-. Selanjutnya, Kemudian yang kedua ada teori dari Briggs-Fleury. Jadi asam itu adalah ion yang menjadi donor proton, Bu. Terus Oke. kalau basa itu ion yang menjadi aseptornya proton. nah untuk ini kan kurang satu ya, berarti konsep Lewis yang belum dijelaskan ya. Nah, oke, saya mau minta dari kelompok Rusdi dan Tias menjelaskan asam dan basa konsep Lewis. Iya, Bu. Ini. Nih. Jadi gini, Bu, kalau untuk konsep asam basa menurut Lewis, asam itu merupakan spesies kimia yang menjadi akseptor elektron dari molekul ataupun ion lainnya. Sedangkan basanya itu spesies kimia yang menjadi donor elektron pada molekul atau ion lainnya. Oke. Nah, tadi Tias ada menjelaskan akseptor elektron. Nah, akseptor elektron itu apa sih, Yas? Nah, akseptor ini, Bu, tadi udah saya gambarkan dengan Rusdi, Bu. Nah, mungkin Rusdi bisa bantu jawab ya, biar dapat nilainya barengan ya. Ya kayaknya dia saja deh. Kan kamu yang Ini, Bu. ngerti Ya, ya. yuk. Ini kan seumpama ada A ditambah dengan B. Nah, di sini ada pasangan elektron bebas yang didonorkan ke A-nya, Bu, Sama-sama ke asamnya. Oke. Nah, jadi Terus? seperti itu, Bu. Nah, berarti akseptor itu tadi Asam, pendonor. Donor Donor bebas. tadi Iya, basa. iya, donor itu basa. Nah, Kalau berarti asamnya itu kalau akseptor. akseptor
berarti menerima menerima elektron. Jadi udah pada paham semua ya? Paham, Bu. Oke. Nah, mungkin udah cukup sampai sini aja pembelajaran kita. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nah, pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan kalau asam dan basa tadi memiliki sifat-sifat seperti contohnya apa? Coba. Asam Asam itu memiliki pH kurang dari kurang 7. Kemudian kalau basa Lebih dari 7. lebih dari 7. Nah, oke. Nah, selanjutnya nanti Ibu ada tugas untuk kalian mengerjakan latihan soal. Nah, dikumpulkan untuk besok hari. Nah, nanti tugas itu nanti dikumpulkan di meja kantor Ibu ya. Baik, Siap, Bu. siap. Baik, Bu. Gimana mejanya? Itu yang dituju. Kurang lebihnya Ibu minta maaf apabila masih ada kekurangan dalam memberikan penjelasan di materi ini. Saya tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.